Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Nama saya Arianti Utari Latifah, NIM 2010610034. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengintegralan. Bab pertama yaitu tentang pengintegralan dengan substitusi. Substitusi merupakan solusi penyelesaian untuk integral yang tidak dapat diselesaikan secara langsung. Hal ini umumnya berlaku pada integral Gx, G aksen X, dx. Di sini ada beberapa rumus integral baku. Bisa dibaca, yang pertama ada konstanta pangkat, yang kedua ada eksponen, yang ketiga fungsi trigonometri, yang keempat fungsi aljabar. Teorema A. Substitusi. Untuk menentukan integral fx dx, kita dapat mensubstitusikan U sama dengan Gx dengan G fungsi yang dapat diintegralkan. Apabila substitusi itu mengubah fx dx menjadi H U du, dan apabila H sebuah antiturunan H, maka yang pertama substitusi dalam integral tak tentu. Contohnya, tentukan integral x per cos kuadrat kali x kuadrat dx. Penyelesaiannya yaitu, misalkan U sama dengan x kuadrat dan du sama dengan 2x dx, maka hasilnya setengah integral 1 per cos kuadrat kali x kuadrat kali 2x dx sama dengan setengah integral secant kuadrat U du. Selanjutnya setengah tan U plus C, dan hasilnya setengah tan X kuadrat plus C. Selanjutnya mengubah-ubah integran. Contoh, tentukan integral 7 per X kuadrat min 6X plus 25 dx. Penyelesaiannya yaitu integral 7 per X kuadrat min 6X plus 9 plus 16 dx sama dengan integral 7 per X min 3 kuadrat plus 4X dx. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita misalkan dulu. U sama dengan X min 3 dan turunan dari U yaitu dx. Dan perlu diingat di sini kita menggunakan bentuk integral du per a kuadrat plus u kuadrat. Maka 7 integral 1 per 2 kuadrat plus 4 kuadrat du, lalu 7 per 4 tan pangkat min 1 dikali u per 4 plus c. Lalu selanjutnya 7 per 4 tan pangkat min 1 dikali X min 3 per 4 plus C. Selanjutnya yaitu substitusi dalam integral tentu. Contoh, tentukan integral dari batas bawah min 3, batas atas 3, X pangkat 3, akar X4 plus 1 dx. Penyelesaiannya, dimisalkan dulu U sama dengan X pangkat 4 plus 1, dan turunan dari U yaitu 4X pangkat 3 dx. 1 per 4 du sama dengan X pangkat 3 dx, maka X sama dengan min 3. Lalu U sama dengan min 3 pangkat 4 plus 1, hasilnya 82. Lalu X sama dengan 3 dan dimasukkan U sama dengan 3 pangkat 4 plus 1, hasilnya 82. Perhatikan bahwa U sama dengan 82 jika X sama dengan 3 dan U 82 jika X sama dengan 3. Jadi integral dari batas bawah min 3 batas atas 3 X pangkat 3 pangkat X pangkat 4 plus 1 dx sama dengan integral batas bawah min 3 batas atas 3 X pangkat 3 dikali X pangkat 4 plus 1 pangkat setengah dx sama dengan
integral batas bawah 82 dan batas atasnya juga 82 U pangkat setengah kali 1/4 DU. Lalu 1/4 integral batas bawah 82 batas atas 82 U pangkat setengah DU. Di sini kita menggunakan bentuk integral batas bawah A batas atas A fx dx sama dengan 0. Jadi hasilnya 1/4 kali 0 sama dengan 0. Lalu selanjutnya penggunaan daftar integral. Contohnya, tentukan integral akar 6x min x kuadrat dx. Penjelasannya, kita menggunakan rumus integral akar 2a kali u dikurangi u kuadrat sama dengan u min a per 2 akar 2a kali u min u kuadrat tambah a kuadrat min per 2 sin pangkat min 1 dikali u min a per 3 plus c. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa a sama dengan 3 dan u sama dengan x. Maka integral akar 6x min x kuadrat sama dengan x min 3 per 2 dikali akar 6x plus x kuadrat plus 3 kuadrat per 2 sin pangkat min 1 dikali x min 3 per 3 plus c. Lalu hasilnya x min 3 per 2 dikali akar 6x plus x kuadrat plus 9 per 2 sin pangkat 1 dikali x min 3 per 3 plus c. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofia Wahida dengan NIM 20110610035. Saya di sini akan menjelaskan tentang substitusi yang merasionalkan. Langsung saja. Bentuk N akar AX plus B disebut ketakrasionalan linier karena AX plus B berbentuk linier dalam peubah X. Tetapi bentuk linier itu berada di bawah tanda akar. Jika bentuk ketakrasionalan semacam ini, maka substitusi akan menghilangkan tanda akarnya menjadi U aksen N sama dengan AX. Di sini peubahnya adalah X, maka substitusi UN sama dengan X. Dalam hal ini, N adalah kelipatan persekutuan terkecil penyebut dari pangkat. Integral untuk memuat akar N dari AX plus B apabila integran ada berbentuk akar N dari AX plus B, maka substitusi U sama dengan akar N dari AX plus B. Terdapat 3 pola soal yang dapat diselesaikan dengan cara substitusi. Di antaranya, 1. Untuk menyelesaikan integral dengan pola soal akar A kuadrat plus X kuadrat dapat diselesaikan dengan mensubstitusikan X sama dengan A sin T. Yang kedua, untuk menyelesaikan integral dengan pola soal akar A kuadrat plus X kuadrat dapat diselesaikan dengan mensubstitusikan X sama dengan A tan T. Yang ketiga, untuk menyelesaikan integral dengan pola soal akar X kuadrat plus A kuadrat dapat diselesaikan dengan mensubstitusikan X sama dengan A sekant T. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Tentukan integral akar A kuadrat plus B kuadrat. Penyelesaiannya, kita gunakan substitusi X sama dengan A sin T. Bila T lebih besar dari min pi per 2 dan T lebih besar sama dengan pi per 2, maka dx sama dengan A cos T dt. Dan
akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan A cos T. Di sini karena substitusi X sama dengan A sin T, maka turunan dari sin T sama dengan cos T. Sehingga integral dari akar A kuadrat min X kuadrat dx sama dengan integral A cos dt sama dengan A kuadrat integral cos kuadrat menjadi A kuadrat min A kuadrat per 2 integral dari 1 plus cos 2t dt menjadi A kuadrat per 2 karena tadi diintegralkan menjadi A kuadrat per 2 kali T plus setengah sin 2T plus C. Di sini, jika pada rumus trigonometri sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, maka setengah sin 2t sama dengan setengah kali 2 sin t cos t sama dengan sin t cos t. Maka hasilnya diketahui A kuadrat per 2 kali t plus sin t cos t plus c. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Laili. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang pengintegralan parsial. Mohon maaf, sebelumnya itu salah pengertian, seharusnya parsial. Integral parsial akan sangat berfungsi dengan baik untuk menyelesaikan integral x ln x dx, integral x pangkat 2 eksponen pangkat 2 dx, dan integral eksponen pangkat 2 sin x dx. Integral parsial didasarkan pada rumus turunan dari perkalian dua fungsi. Andai kata u adalah ux dan v adalah vx, maka rumus dx adalah ux v aksen x ditambah vx u aksen x. Dari rumus di atas apabila kita integralkan, maka kita memperoleh ux vx sama dengan integral ux v aksen x ditambah integral vx u aksen x dx, atau ux vx sama dengan integral ux v aksen x dikurangi integral vx u aksen x dx. Pengintegralan parsial integral tak tentu. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi dalam x kontinu dan terdefinisi, maka rumus integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Sedangkan rumus untuk pengintegralan parsial integral tentu adalah integral dengan batas bawah a sampai b ux v aksen x dx sama dengan ux vx dengan batas bawah a sampai b dikurangi integral dengan batas bawah a sampai b vx u aksen x dx. Pengintegralan parsial integral tentu. Integral dengan batas bawah a sampai b u dv kali uv dengan batas bawah a sampai b kali integral dengan batas bawah a sampai b kali v kali du. Contoh, tentukan integral dengan batas bawah 1 sampai 2 ln x dx. Penyelesaian, misal u sama dengan ln x, du sama dengan 1 per x dx, v sama dengan x, dv sama dengan dx. Sehingga integral dengan batas bawah 1 sampai 2 ln x dx sama dengan x ln x dengan batas bawah 1 sampai 2 dikurangi integral dengan batas bawah 1 sampai 2 x 1 per 2 dx sama dengan 2 ln 2 dikurangi integral dengan batas bawah 1 sampai 2 dx. Maka hasilnya 2 ln 2 dikurangi 1. Pengintegralan parsial berulang. Tentukan integral sekant pangkat 3 tangen ditangen. Penyelesaian, misal u adalah sekant pangkat 3 tangen dan dv sama dengan sekant pangkat 2 tangen ditangen. Maka du adalah sekant tangen tan tangen dan v adalah tan tangen.
sehingga integral sekant pangkat 3 tangen D tangen sama dengan sekant tangen tan tangen dikurangi integral sekant tangen tan pangkat 2 tangen D tangen sama dengan sekant tangen tan tangen dikurangi integral sekant kali dalam kurung sekant pangkat 2 tangen dikurangi 1 kali D tangen sama dengan sekant tangen tan tangen dikurangi integral sekant pangkat 3 D tangen ditambah integral sekant tangen D tangen. Maka 2 integral sekant pangkat 3 tangen D tangen adalah sekant tangen tan tangen ditambah sekant tangen D tangen sama dengan integral sekant tangen tan tangen ditambah ln nilai mutlak dari sekant tangen tan tangen ditambah C. Integral sekant pangkat 3 tangen D tangen sama dengan 1/2 sekant tangen tan tangen ditambah 1/2 ln nilai mutlak dari sekant tangen tan tangen ditambah K. Rumus reduksi. Integral f pangkat n x dx sama dengan gx ditambah integral f pangkat k x dx. Dengan K kurang dari N dinamakan rumus reduksi oleh karena pangkat dari F berkurang. Jabarkanlah suatu rumus reduksi untuk integral sekant pangkat N X dx. Penyelesaian misal U adalah sin pangkat N dikurangi 1 X dan dV adalah sin X dx. Maka du adalah N dikurangi 1 kali sin pangkat N dikurangi 2 X cos X dx dan V adalah min cos X. Maka cos pangkat 2 X sama dengan 1 sin pangkat 2. Maka apabila cos pangkat 2 X dalam integral diruaskan kanan diganti dengan 1 min sin pangkat 2 X, maka kita mendapatkan integral sin pangkat N X dx sama dengan min sin pangkat N min 1 dikurangi 1 X cos X ditambah dalam kurung N dikurangi 1 integral sin pangkat N dikurangi 2 X dx dikurangi dalam kurung N dikurangi 1 kali integral sin pangkat N X dx. Dengan mengumpulkan integral pertama dengan kedua kita memperoleh suatu rumus reduksi untuk integral sin pangkat N X dx yang berlaku untuk N lebih dari sama dengan 2, yaitu integral sin pangkat N X dx sama dengan min sin pangkat N dikurangi 1 X cos X per N ditambah N dikurangi 1 per N kali integral sin pangkat N dikurangi 2 X dx. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faraufa Silmi. Terima kasih. Baik, subbab yang keempat adalah tentang integral fungsi rasional. Dalam teknik pengintegralannya, fungsi rasional dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah fungsi rasional tidak sejati, kemudian yang kedua adalah fungsi rasional sejati. Fungsi rasional tidak sejati dapat dinyatakan sebagai jumlah fungsi polinomial. Dan fungsi rasional sejati yaitu fx sama dengan fx per gx sama dengan px ditambah ix per gx. Sehingga apabila diintegralkan menjadi integral fx dx sama dengan integral fx per gx dx sama dengan integral px dx ditambah integral ix per gx dx. Integral fungsi rasional dapat diselesaikan dengan cara melihat akar-akar dari fungsi gx. Ada 4 kasus dari pemfaktoran penyebut gx, yaitu kasus yang pertama adalah penyebut terdiri dari faktor linier yang berbeda. Contohnya, tentukan integral dari 3x min 1
per X kuadrat min X min 6 dx. Penyelesaiannya yang pertama adalah dengan memfaktorkan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga menghasilkan X plus 2 dikali X min 3. Karena memiliki dua faktor linier yang berbeda, maka penjabarannya dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai A dan nilai B, kalikan kedua ruas dengan hasil kali dari penyebut-penyebutnya. Maka diperoleh 3X min 1 sama dengan A dikali X min 3 ditambah B dikali X plus 2. Atau dengan kesetaraan, yaitu 3X min 1 sama dengan AX min 3A ditambah BX ditambah 2B. Maka 3X min 1 sama dengan A plus BX ditambah min 3A plus 2B. Karena persamaan di atas merupakan suatu kesamaan, maka diperoleh A plus B sama dengan 3 dan min 3A plus 2B sama dengan min 1. Kemudian eliminasi kedua persamaan dan menghasilkan nilai A sama dengan 7/5 dan nilai B sama dengan 8/5. Sehingga 3X min 1 per X kuadrat min X min 6 sama dengan 3X min 1 per X plus 2 dikali X min 3 sama dengan nilai A dan nilai B dimasukkan menjadi 7/5 per X plus 2 ditambah 8/5 per X min 3. Maka integral 3X min 1 per X kuadrat min X min 6 dx sama dengan integral 7/5 per X plus 2 dx ditambah integral 8/5 per X min 3 dx. Kemudian 7/5 dan 8/5 ditaruh di depan dan menghasilkan hasil akhir 7/5 ln nilai mutlak X plus 2 ditambah 8/5 ln nilai mutlak X min 3 plus C. Kemudian kasus yang kedua adalah penyebut terdiri dari faktor linier yang berulang. Contohnya, hitunglah integral dari X per X min 3 kuadrat dx. Penyelesaiannya yaitu jabarkan terlebih dahulu menjadi pecahan parsial, yaitu X per X min 3 kuadrat sama dengan A per X min 3 ditambah B per X min 3 kuadrat. Kemudian kalikan dengan X min 3 kuadrat untuk mendapatkan X sama dengan A dikali X min 3 plus B, maka X sama dengan AX min 3A plus B. Kemudian samakan koefisiennya sehingga menjadi AX sama dengan X, maka A sama dengan 1 dan min 3A plus B sama dengan 0, maka min 3 plus B sama dengan 0 dan B sama dengan 3. Maka diperoleh integral X per X min 3 kuadrat dx sama dengan integral 1 per X min 3 dx ditambah integral 3 per X min 3 kuadrat. Kemudian 3 ditaruh di depan menjadi integral 1 per X min 3 dx ditambah 3 integral 1 per X min 3 kuadrat dx. Dengan menggunakan integral substitusi, misalnya U sama dengan X min 3, maka DU sama dengan DX. Sehingga integral X per X min 3 kuadrat dx sama dengan integral DU per U ditambah 3 integral U pangkat min 2 DU. Maka integral X
per X min 3 kuadrat sama dengan ln U dikurangi 3 kali U pangkat min 1 plus C. Maka hasil akhirnya adalah integral X per X min 3 kuadrat sama dengan ln nilai mutlak X min 3 dikurangi 3 per X min 3 plus C. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kurnia Safitri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Farah Aufa Silmi. Kasus 3, penyebut terdiri dari faktor kuadrat yang berbeda. Misalnya, tentukan integral 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 dx. Penyelesaian, kita tuliskan pecahan tersebut menjadi 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 sama dengan a per 4x plus 1 plus bx plus c per x kuadrat plus 1. Untuk menentukan konstanta a, b, dan c, kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1. Maka diperoleh 6x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan a dikali x kuadrat plus 1 plus bx plus c dikali 4x plus 1. Misal, x sama dengan min 1/4, x sama dengan 0, dan x sama dengan 1. Substitusikan nilai x pada persamaan, maka diperoleh a sama dengan 2, c sama dengan min 1, dan b sama dengan 1. Sehingga integral 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 dx sama dengan integral a per 4x plus 1 dx plus integral bx plus c per x kuadrat plus 1 dx sama dengan a nya tadi 2, jadi 2 per 4x plus 1 dx plus integral b nya 1, jadi x plus c nya plus c nya min 1, jadi x min 1 per x kuadrat plus 1 dx. Kemudian dihitung menghasilkan setengah ln 4x plus 1 plus setengah ln x kuadrat plus 1 min tan pangkat 1x plus c. Kasus 4, penyebut terdiri dari faktor kuadrat berulang. Misalnya, hitunglah integral x kuadrat min 2x min 1 per x min 1 dikuadratkan dikali x kuadrat plus 1 dx. Penyelesaian, bentuk dekomposisi pecahan parsialnya adalah x kuadrat min 2x min 1 per x min 1 dikuadratkan dikali x kuadrat plus 1 sama dengan a per x min 1 plus b per x min 1 dikuadratkan plus cx plus d per x kuadrat plus 1. Pada setiap ruas kalikan dengan x min 1 dikuadratkan dikali x kuadrat plus 1 sehingga diperoleh x kuadrat min 2x min 1 sama dengan a dikali x min 1 dikali x kuadrat plus 1 plus b dikali x kuadrat plus 1 plus cx plus d dikali x min 1 dikuadratkan. Kemudian dihitung menghasilkan x kuadrat min 2x min 1 sama dengan a plus c dikali x pangkat 3 plus b plus d min a min 2c dikali x kuadrat plus a plus c min 2d dikali x min a plus b plus d. Kemudian samakan koefisiennya. A plus c dikali x pangkat 3 sama dengan 0 x pangkat 3, jadi a plus c sama dengan 0.
kita namakan persamaan 1. Kemudian B plus D min A min 2C dikali X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi B plus D min A min 2C sama dengan 1. Persamaan 2. A plus C min 2D dikali X sama dengan min 2X. Jadi A plus C min 2D sama dengan min 2. Persamaan 3. Min A plus B plus D sama dengan min 1. Kita namakan persamaan 4. Lakukan eliminasi pada persamaan 1 dan 3. A plus C sama dengan 0. A plus C min 2D sama dengan min 2. Menghasilkan D sama dengan 1. Lakukan eliminasi pada persamaan 2 dan 4. B plus D min A min 2C sama dengan 1. Min A plus B plus D sama dengan min 1. Menghasilkan C sama dengan min 1. Substitusikan C sama dengan min 1 ke persamaan 1. Yaitu A plus C sama dengan 0. Jadi A plus min 1 sama dengan 0. A sama dengan 1. Substitusikan A sama dengan 1, C sama dengan min 1, dan D sama dengan 1 ke persamaan 2. B plus D min A min 2C sama dengan 1. B plus 1 min 1 min 2 dikali min 1 sama dengan 1. Menghasilkan B sama dengan min 1. Sehingga integral X kuadrat min 2X min 1 per X min 1 dikuadratkan dikali X kuadrat plus 1 dx sama dengan integral A per X min 1 plus B per X min 1 dikuadratkan plus Cx plus D per X kuadrat plus 1 dx sama dengan integral 1 per X min 1 dx plus integral min 1 per X min 1 dikuadratkan dx min integral min X plus 1 per X kuadrat plus 1 dx. Kemudian dihitung, menghasilkan integral 1 per X min 1 dx min integral 1 per X min 1 dikuadratkan dx min integral X per X kuadrat plus 1 dx plus integral 1 per X kuadrat plus 1 dx. Substitusikan U1 sama dengan X min 1 ke dalam integral pertama dan kedua, sehingga DU1 sama dengan dx dan U2 sama dengan X kuadrat plus 1 ke dalam integral ketiga, sehingga DU2 sama dengan dx sama dengan 2x dx. Jadi setengah DU2 sama dengan x dx. Kemudian hitung integral keempat dengan menggunakan integral dx per x kuadrat plus a pangkat 2 sama dengan 1 per a tan pangkat min 1 x per a plus c dengan a sama dengan 1 integral x kuadrat min 2x min 1 per x min 1 dikuadratkan dikali x kuadrat plus 1 dx sama dengan du sama dengan integral du1 per u1 min integral u1 pangkat min 2 du min setengah integral du2 per u2 plus integral 1 per x kuadrat plus 1 dx. Kemudian dihitung, menghasilkan ln x min 1 plus 1 per x min 1 per min setengah ln x kuadrat plus 1 plus tan pangkat min 1 x plus c. Terima kasih.